Oke teman-teman, hari ini kita akan bongkar ganti keyboard Lenovo Slim 3 ya guys. Oke, 5 tahapan dalam membongkar atau mengganti keyboard laptop Lenovo Slim 3. Pertama, kita harus bongkar casing bodi belakang ya guys. Nah, di sini saya lagi bongkar casing bodi belakang, karena untuk tipe Lenovo Slim 3 hampir sama dengan laptop HP 14s, karena keyboardnya berada di frame bodi atas di bawah mobo. Jadi ini kita nanti akan bongkar habis ya guys. Jadi kita bongkar dulu frame bodi belakang ya guys. Untuk membuka bodi belakang ini bisa menggunakan kuku jika kuku kita kuat dan keras, atau menggunakan alat seperti ini ya, plastik ini untuk pembuka bodi ataupun LCD. Oke, tahapan kedua di sini kita akan melepaskan semua bagian dalam ya, itu melepaskan baterai. Kemudian kita melepaskan mobo, mengangkat mobo dari frame bodi atas. Kemudian kita melepaskan ya device di dalam ya, hardware di dalam, SSD M2 nya, card WiFi dan juga fan ya, karena fan-nya juga nempel ke frame bodi atas. Jadi langkah pertama yang kita bongkar adalah ini baterai. Oke, baterainya sudah saya lepas, karena kalau tanpa kita membuka baterai takutnya itu slip, jadi mengenai komponen lain bisa konsleting ya guys. Nah, di sini kita akan bongkar bagian engsel, karena kalau kita membuka mobonya, karena ada LCD slim yang di bawah, takutnya kita menekan obeng karena mur atau bautnya keras, takutnya terlalu tekan bisa menyebabkan ini ya, LCD-nya retak atau pecah karena tekanan dari obeng kita terlalu kenceng. Oke, mari kita lepas dulu hardware-nya, fan dan slot MM2 nya ya. Di sini kadang juga akan makan waktu lama, karena kita banyak yang kita lepasin, baik itu fan, mobo, kemudian kita harus melepaskan soket keyboardnya dan touchpad juga. Jadi banyak pernak-pernik hardware yang harus kita lepaskan sebelum kita mengangkat mobo itu sendiri ke atas. Oke, ini masih ada baut di dekat slotnya. Oke, kita pelan-pelan ngelepasin LCD ya, flexible LCD nya. Masih ada baut satu buat penahan tombol switchnya ini. Oke, kita bongkar lagi. Nah, ini sudah kita lepaskan ya. Tahap ketiga kita akan membongkar keyboard, tapi sebelum membongkar keyboard kita harus membuka plat penyangga yang ada di atas keyboard ini. Nah, kita menggunakan cutter untuk memotong nut atau klem bawaan pabrik ini, supaya nanti kita memasang keyboard dan plat penyangga keyboard ini bisa rapat lagi dengan menggunakan solder ya guys. Oke, mari kita potong dulu nut-nutnya ini. Sambil menikmati ini ya, jangan lupa ngopi dan like, subscribe video saya ini.
Untuk memotong nut ini usahakan ujung pisau cutter kita tajam ya. Di sini saya menggunakan pisau cutter yang enggak kecil. Jadi untuk mainkan ujung cutter pada nut-nut plat penyangga keyboard ini lumayan gampang. Kalau kita menggunakan pisau cutter yang agak lebar itu agak susah, karena ada bagian yang agak sempit. Untuk memainkan ujung pisau cutter agak ribet ya, agak susah masuk. Jadi saya di sini menggunakan pisau cutter, ujung pisau cutter untuk memotong bagian nut-nut dari plat penyangga ataupun keyboard yang nempel di frame bodi atas, teman-teman. Oke, sambil motong-motong nutnya dulu ya guys. Oke, di sini kita akan melepaskan plat penyangga penahan keyboard ya. Setelah nut-nutnya kita potong, jadi kita mengangkat plat penyangga ini. Ini masih ada yang masih kencang nutnya. Bisa kita congkel aja pakai obeng mince ya. Karena masih baru, jadi wajar ya, nut-nut bawaan pabrik itu keras dan rapat. Jadi nanti kita bikin rapat lagi seperti bawaan pabrik. Oke, mari kita bongkar-bongkar guys. Nah, di sini udah bisa kita buka semua ya, karena nut pinggir-pinggirnya udah dipotong dan masih ada di bagian tengah 1-2 yang ini udah kita lepas. Dan karena pas saat mengangkat ada yang bengkok, jadi kita luruskan lagi nanti saat memasang, jadi kita nggak pas saja ya. Ini dia plat penyangganya. Oke. Nah, ini keyboardnya kita tarik aja, karena nut-nut dari plat penyangga ini udah ada yang kita potong, paling-paling ada di bagian tengah 1-2-3 yang masih tebal ya, jadi kita ratakan aja. Sebenarnya kalau udah plat penyangganya terangkat ya, keyboardnya nggak terlalu susah untuk dilepas dari frame bodi atas. Oke, kita berhasil melepaskan keyboard dari frame bodi atas. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nut-nutnya yang masih ada sisa-sisa gitu, masih tinggal. Oke, ini frame bodi atas. Nah, nanti kita pasang keyboard baru, dan keyboard yang baru itu kita usahakan nimbul atau nongol lagi ya di atas frame itu. Oke teman-teman, tahapan keempat adalah kita memasang keyboard baru pada frame bodi atas.
Nah, di sini seperti biasa saya menggunakan solder untuk merapatkan bagian pinggir keyboard dengan frame body atas dengan melelehkan atau melunakkan nut atau klem dari frame body atas itu. Kemudian nanti setelah keyboardnya rapi dan nimbul di frame body atas ya, ini kita pasang dulu ya. Nanti kita baru pasang plat penyangga supaya keyboard itu pas kita pencet tidak turun ya. Oke, kita coba dulu paskan antara pinggir keyboard dengan nut-nut yang tadi kita potong. Oke, kita tekan. Habis itu kan ini ada nut lubang ya buat nahan keyboard, jadi kita solder, kita panasin, kita tahan, kita ini akhirnya apa ya, keyboardnya itu nempel di frame bodi atas. Oke, kita lanjut dulu ya buat ini menempelkan keyboard ke frame bodi atas teman-teman. Nah, jika ini sudah selesai kita kita tempelkan, kita lihat dulu apakah masih ada yang kurang timbul ya. Ini udah timbul, ini udah ada 1-2 yang masih kita pencet masih longgar. Jadi kita nanti tinggal panasin lagi, kita tes pencet kayak gini. Ini keyboardnya turun apa enggak ya? Kalau masih ada kita rapatkan lagi atau kita soldering lagi. Kalau ternyata udah nggak bergerak bisa kita pencet ya, kita pasang aja lagi kayak gini ya. Kita pasang plat penyangganya, dan kemudian plat penyangganya ini kita paskan dulu dengan klem pinggir-pinggir plat penyangga dengan nut yang ada di frame bodi atas. Kemudian kita nanti solder lagi ya. Oke, karena posisi plat penyangganya udah pas dan masuk pada bagian nutnya ya, jadi kita tinggal melelehkan atau melunakkan nut-nut yang ada pada frame bodi atas dengan plat penyangga agar plat penyangga keyboard ini betul-betul atau kita pastikan rapat dengan frame bodi atas dan menahan keyboard supaya tidak ada renggah dan tidak goyang di saat kita pencet. Oke, kita gunakan obeng karena terlalu panas ya, jadi kita bisa gunakan obeng untuk menahannya, untuk menekan agar plat penyangga ini betul-betul rapat gitu dengan frame bodi atas.
Oke, kita panaskan lagi ya, kita rapatkan lagi bagian pinggirnya ini. Setelah ini baru tahapan terakhir, kita rakit ulang lagi mobonya setelah posisi plat penyangga ini pas ya dan rapat. Oke, ini udah selesai kita pasang ya, udah rapat ya, jadi tinggal kita rakit lagi ya. Nah, pada tahapan terakhir ini, tahapan kelima ini kita rakit kembali, kita pasang lagi mobonya, baterai dan hardware atau device lainnya seperti awal. Oke, kita paskan dulu ini engsel dari laptop ya. Oke, udah rapat. Nah, di sini kita akan sekalian ngetes keyboard yang kita pasang benar-benar berfungsi dan nimbul ya, dan rapi di saat seperti awal lagi. Oke teman-teman, ini sudah saya rakit lagi ya sebagian video karena saya error karena device yang tidak mendukung ya, faktor device yang masih jadul, jadi ada sebagian video yang terpotong. Jadi di sini langsung kita rakit lagi, kita pasang lagi. Oke, buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan nonton video ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih ya guys.